Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda hamda wa syukran lillahi syukra syukra. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadan alladhi tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air, Indonesia adalah potongan surga yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya akan budaya dan sumber daya, ribuan pulau berjajar mempesona dari Sumatera hingga Papua dengan keanekaragaman flora dan fauna. Hadirin yang berbahagia, akankah Indonesia jaya selamanya menjadi negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ataukah akan menjadi negeri yang terjajah, bercerai-berai, menjadi budak para penjajah, hidup di dalam kezaliman dan kemiskinan? Jawabannya tergantung sejauh mana umara atau pemimpin di negeri ini dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam Islam, pemimpin kaum muslimin seharusnya diangkat berdasarkan kesalehan dan kecakapannya dalam mengatur negara dan urusan umat. Mengapa kesalehan diutamakan? Karena tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah hirasatud din wa himayatud dunya bid-din, menjaga agama dan memelihara urusan dunia sesuai aturan agama. Bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjaga agama dan memelihara urusan negara berdasarkan agama jika dia tidak tahu agama? Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Umara atau pemimpin memang harus mendekat dan bersatu bersama ulama untuk meminta nasihat, arahan dan bimbingan. Hal itu perlu dilakukan karena jabatan dan kekuasaan adalah pedang bermata dua, besar manfaatnya namun juga sangat berbahaya godaan-godaannya. Untuk itu, izinkan kami membawa syarahan yang bertemakan relasi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan bangsa, yang berlandaskan Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillah
asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kamu mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang berbahagia, menurut para ulama tafsir, kata i'tasimu hadir dalam bentuk perintah atau amar yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan maupun keutuhan adalah suatu kewajiban, bukan sekadar anjuran semata. Ibnu Nu'aim dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa ada dua golongan manusia. Jika mereka baik, maka baik seluruh manusia, dan jika ia rusak, maka rusak seluruh manusia. Mereka adalah para ulama dan umara. Hadis ini memberikan peringatan bagi umat Islam bahwa suatu negeri akan baik dan aman jika ada kesalihan para ulama dan keadilan para umara. Sebaliknya, kerusakan negeri ini bergantung pada sinergi keduanya. Jika relasi keduanya berjalan tidak beriringan atau saling bertentangan, maka akan terjadi perpecahan di negeri ini. Oleh sebab itulah, para ulama zaman dahulu sangat dekat dengan penguasa. Bahkan antara ulama dan umara memiliki hubungan sinergis simbolis mutualisme. Lihatlah di mana pidato Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah. Beliau berkata, "Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Begitu juga dengan Umar bin Khattab saat dilantik pun meminta agar diluruskan jika salah. Saat itu seorang sahabat bangun dan menyatakan, "Jika Anda benar, saya akan mentaati Anda. Jika Anda menyimpang, maka pedang ini yang akan meluruskanmu." Bukannya marah,
Umar justru tersenyum bangga melihat ada rakyatnya yang siap meluruskan pemimpinnya. Jika seorang pemimpin sesoleh Abu Bakar dan Umar saja meminta nasihat dari ulama dan rakyatnya, maka pemimpin dan pejabat hari ini lebih patut untuk meminta nasihat serta bimbingan para ulama. Sistem demokrasi sekuler sekarang ini, pejabat dilantik bukan karena kesolehannya, bahkan acap kali mereka dilantik bukan pula karena kecakapannya dalam memimpin, tapi hanya karena mereka mampu membiayai kampanye. Mereka terpilih karena publik tertipu dengan politik pencitraan, mempublikasikan kebaikan dan menutupi keburukan dirinya. Kemudian hasilnya adalah pejabat-pejabat yang tidak kompeten dan malah menyalahgunakan jabatannya. Jujur dan amanah akan menjadi hal yang sulit jika berhadapan dengan uang. Sikap mementingkan rakyat serasa berat jika berhadapan dengan kepentingan partai dan pihak-pihak yang sudah membiayai kampanyenya. Adil serasa mustahil jika sudah berhadapan dengan para konglomerat. Hadirin yang berbahagia, kepemimpinan dan jabatan di era ini jauh lebih layak untuk mendengar nasihat para ulama dan meminta bimbingan mereka, bukan malah menjauhi dan mengkriminalisasi lembaga-lembaga ulama dan Islam. Bukan pula mendekat, tapi dengan maksud menekan atau mempengaruhi mereka agar berfatwa sesuai keinginan penguasa. Ulama bukan hanya orang yang faham agama, tapi penjaga nurani bangsa. Umara bukan sekedar pejabat, tapi pemikul amanah rakyat. Mereka ibarat dua sayap burung. Jika seimbang, burung terbang tinggi. Jika timpang, ia jatuh ke bumi. Oleh karena itu, pemimpin dan ulama harus memiliki komitmen dan cita-cita yang sama, yaitu membangun Indonesia yang damai, adil dan makmur. Keutuhan bangsa tidak hanya tergantung dari pemimpin, akan tetapi bagaimana masyarakat menanggapi pemimpinnya tersebut, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan
kepada Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Mudzafah bin Qais ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk memimpin pasukan khusus. Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Saat api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukannya menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul memerintahkan kalian untuk memasuki api itu, maka masukilah. Kemudian mereka menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu, dan Rasulullah melarang memasuki api dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Dari tafsiran ayat ini kita mendapat dua poin penting. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah itu mutlak, karena ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ketaatan mutlak di sini artinya adalah ketaatan kepada Allah yang tidak bisa ditawar-menawar, ketaatan harga mati dan ketaatan tanpa tapi-tapi. Poin yang kedua adalah perintah kepada orang-orang beriman pada ulil amri atau umara. Dan yang menarik dalam poin ini, kata ati'u tidak diulang pada kata sebelum ulil amri. Sebagaimana perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ketaatan pada ulil amri ketika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, kesimpulan dari syarahan kami adalah persatuan dan kesatuan sebuah negara itu tergantung bagaimana pemimpinnya. Apabila pemimpinnya adil, maka sejahteralah negaranya. Dan lebih sejahtera lagi jika ada kerjasama antara ulama dengan pemimpin atau umara. Dan kita sebagai masyarakat sekaligus hamba Allah yang beriman, hendaklah kita mematuhi perintah yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Akan tetapi satu yang perlu kita garis bawahi adalah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus mematuhinya. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk kami. Sekalipun selalu berusaha maafkan kekurangan kami. Kami hanya manusia biasa, bukan dukun yang sok bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.